sahabat lingkungan, berjumpa lagi di chapter 2 pengolahan limbah dengan menggunakan mikroalga. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang sungai-sungai tercemar sampai ke macam-macam pengolahan limbah. Bagi kalian yang ingin tahu kelanjutannya, simak video berikut ini ya. Mikroalga adalah organisme tumbuhan berukuran mikro atau sangat kecil yang biasa dijumpai di air tawar dan air laut. Mikroalga merupakan makhluk hidup yang dapat hidup soliter atau ikatan yang lebih kecil dan bisa juga berkoloni. Berdasarkan spesiesnya, ada berbagai macam bentuk dan ukuran. Salah satu mikroalga yang cukup sering digunakan dalam pengolahan limbah adalah jenis Cholera sp. Hal ini dikarenakan Cholera sp mudah didapatkan, mudah dikembangbiakan, dan kemampuan tumbuh yang cepat. Cholera sp termasuk dalam organisme autotrof yang mampu membuat makanannya sendiri loh. Organisme ini memiliki pigmen klorofil sehingga dapat melakukan proses fotosintesis. Cholera sp termasuk salah satu kelompok alga hijau yang paling banyak jumlahnya di antara alga hijau lainnya. Cholera sp melimpah di perairan air tawar dan air laut. Dalam pemanfaatannya, Cholera sp sering diterapkan pada berbagai macam teknologi atau rangkaian alat yang disebut prototype. Sebuah penelitian terbaru menggunakan mikroalga pada fotobioreaktor twin layer. Nama alatnya ya, kita bedah deh artinya. Foto artinya cahaya, bio artinya kehidupan, reaktor adalah wadah tempat terjadinya reaksi, dan thin layer artinya lapisan kembar. Kalau kita artikan menjadi alat yang dikombinasikan dengan mikroorganisme, di mana dipengaruhi oleh cahaya melalui sistem lapisan kembar. Sebelum twin layer, ada sistem batch. Apa kelebihan twin layer dibandingkan sistem batch ya? Hubungannya terletak pada sistem penerimaan cahaya. Twin layer memungkinkan suplai cahaya dari dua arah, sehingga pertumbuhan mikroalga lebih optimal dan mampu memberikan performa pengolahan air tercemar yang lebih baik. Begitu teman-teman. Prinsip kerja twin layer adalah pengolahan limbah dengan pemanfaatan mikroalga, disertai dengan sistem sirkulasi dan optimalisasi pencahayaan dari kedua sisi lapisan. Berdasarkan hasil yang menjanjikan dari aplikasi alat tersebut di penelitian-penelitian sebelumnya, dirancanglah prototipe fotobioreaktor twin layer skala teknis (TLPBR) yang kemudian akan dibangun dan dioperasikan dalam variasi waktu dan nutrisi dengan menggunakan sampel dari air Sungai Brantas. Kita kenalan dulu ya sama prototipe ini. Dimensi atau ukurannya yaitu tinggi 45 cm, panjang 30 cm, dan lebar 4 cm dengan beberapa komponennya yaitu A. Jalan
serat kaca berfungsi sebagai penyokong media tumbuh mikroalga, di mana berperan sebagai lapisan utama di prototipe. B. Lapisan atau layer yang diterapkan di kedua sisi dan menyalurkan cairan. C. Membran nilon yang berfungsi sebagai tempat kontak air limbah dari saluran dengan mikroalga Cholera sp. D. Filter cartridge berfungsi untuk menghilangkan partikel yang lebih besar. E. Pompa membran untuk memompa air limbah dari wadah air menuju ke saluran fotobioreaktor twin layer untuk dikontakkan dengan mikroalga Cholera sp. F. Wadah air limbah berfungsi untuk menampung air limbah selama eksperimen. Prototipe dirangkai dari awal tahap pembelian alat sampai ke perakitan final. Setelah berhasil terangkai, uji coba dimulai dengan mengembangbiakan mikroalga pada media lapisan tempat tumbuh atau layer. Setelah berhasil tumbuh pada layer, mikroalga pada prototipe mulai dikontakkan dengan air keran pada 15 menit percobaan sebelum akhirnya diganti menggunakan sampel air sungai. Setelah pengolahan, sampel kemudian diuji kualitasnya. Berikut adalah hasil pengujian yang diperoleh. Nah, pada uji kualitas ada pengujian BOD dan COD. Ada yang tahu ini apa? BOD atau Biochemical Oxygen Demand adalah suatu karakteristik yang menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme, biasanya bakteri teman-teman, yang dimana untuk mengurai atau mendekomposisi bahan organik dalam kondisi aerobik. Dari pengertian-pengertian ini dapat dikatakan bahwa walaupun nilai BOD menyatakan jumlah oksigen, tetapi untuk mudahnya dapat juga diartikan sebagai gambaran jumlah bahan organik mudah terurai. Pertama, BOD penting untuk mengetahui perkiraan jumlah oksigen yang akan diperlukan untuk menstabilkan bahan organik yang ada secara biologi. Yang kedua, untuk mengetahui ukuran fasilitas unit pengolahan limbah. Yang ketiga, untuk mengukur efisiensi suatu proses kelakuan dalam pengolahan limbah. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kesesuaiannya dengan batasan yang diperbolehkan bagi pembuangan air limbah. COD atau Chemical Oxygen Demand adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk menguraikan seluruh bahan organik yang terkandung dalam air. Metode pengukuran COD sedikit lebih kompleks karena menggunakan peralatan khusus teman-teman. Berdasarkan data-data tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa mikroalga pada prototipe fotobioreaktor twin layer efektif dalam perbaikan kualitas air bercemar Sungai Zantas. Prototipe ini dapat diaplikasikan dalam skala yang lebih besar untuk pengolahan sampel dengan jumlah yang lebih banyak. Begitu teman-teman. Sekian video edukasi
edukasi pada kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video lainnya. Dadah teman-teman!